Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan,
Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau mati menebus dosa-dosa kami. Engkau begitu mengasihi kami. Dan hari ini Tuhan, kami boleh bilang bahwa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang tiada tandingannya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian dan sembah kita bagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mahasiswa, senang sekali bisa memulai seri baru kita di bulan Mei 2026 ini, The Story Behind the Stories. Selama 5 minggu ke depan, kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar bonus atau pajangan buat orang-orang yang level kerohaniannya sudah dianggap super. Roh Kudus adalah agen utama, mesin penggerak, dan sahabat yang memampukan kita untuk taat, menuntun kita saat ditekan deadline atau ekspektasi orang tua, dan memberi kita keberanian untuk tetap jadi orang Kristen di tengah budaya kampus yang semakin kompleks. Hari ini kita mulai dengan satu tokoh yang namanya sangat familiar, tapi seringkali kita nggak tahu. Ternyata situasi yang dialami tokoh ini sangat mahasiswa banget. Dia adalah Maria. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul bersama, kami bisa menyembah Allah yang hidup. Bila sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang berkati setiap kami siap untuk mendengarkan. Tuhan berkati lidah bibir hamba-Mu yang akan berbicara, biar firman Tuhan saja yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, bayangkan kamu sedang duduk di perpustakaan atau kafe dan tiba-tiba ada sebuah pilihan di depanmu.
Pilihan yang kalau kamu ambil, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Rencanamu bisa berantakan, reputasimu dipertaruhkan, tapi kamu tahu itu adalah hal yang benar. Tahun 1943 di Munich, Jerman, ada seorang mahasiswi bernama Sophie Scholl. Dia adalah bagian dari White Rose atau sebuah gerakan perlawanan mahasiswa melawan rezim Nazi. Sophie tidak mempunyai senjata, dia hanya punya selebaran dan keberanian. Ketika dia memutuskan untuk menyebarkan selebaran anti perang di Universitas Munich, dia tahu resikonya adalah nyawa. Dan benar saja, dia ditangkap dan dihukum mati. Di saat-saat terakhirnya, dia berkata, apa gunanya hidup kita jika kita tidak berani membela apa yang benar? Guys, Sophie bisa saja diam. Dia bisa saja lulus, jadi guru, hidup aman dan nyaman. Tapi dia berkata yes pada panggilannya, dan dia berkata ya untuk Roh Kudus yang menuntun dia pada kebenaran. Dia memilih taat meski ada konsekuensi yang besar. Teman-teman, ada momen dalam hidup ini di mana Tuhan tidak memberi kita semua detail masa depan. Dia tidak memberi kita maps yang menunjukkan setiap belokan sampai 10 tahun ke depan. Seringkali dia hanya meminta satu hal. Maukah kamu percaya dan bilang ya hari ini? Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 38. Saya akan bacakan untuk kita semua di tempat ini. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Coba kita lihat konteksnya teman-teman. Maria ini saat itu masih remaja. Mungkin seusia adik-adik kalian atau bahkan seusia kalian yang baru masuk kuliah. Dia tinggal di Nazaret, kota kecil yang bahkan orang bilang, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Maria tidak punya jabatan. Dia tidak punya pengikut di media sosial. Dia sedang bertunangan, sedang menyiapkan masa depan yang normal dengan Yusuf. Tapi tiba-tiba seorang malaikat bernama Gabriel datang dan mengacaukan semua rencana normal itu. Poin pentingnya di sini teman-teman. Ini bukan tentang hebatnya Maria sehingga Tuhan memilih dia. Seringkali kita merasa, Tuhan gak mungkin pakai saya. IPK saya berantakan, hidup saya masih banyak dosa. Perhatikan, inisiatif sepenuhnya ada di tangan Allah. Roh Kuduslah yang mendatangi Maria, bukan Maria yang mencari-cari panggung. Hal yang bisa kita pelajari dari kisah Maria ini adalah, yang pertama, Holy Spirit can do the impossible things. Roh Kudus mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil. Ketika Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena secara biologis dia belum bersuami. Jawaban malaikat Gabriel sangat krusial di ayat yang ke-35. Dikatakan seperti ini, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau.
Teman-teman, kata menaungi di sini menggunakan istilah yang sama dengan awan kemuliaan Tuhan yang menutupi kemah suci di Perjanjian Lama. Roh Kudus bukan sekadar perasaan hangat saat kita menyanyikan lagu penyembahan. Roh Kudus adalah pribadi yang mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kamu merasa mustahil bisa jujur di tengah budaya titip absen. Kamu merasa mustahil bisa mengampuni orang tua yang toksik. Kamu merasa mustahil bisa melayani di tengah tumpukan tugas. Roh Kudus yang menaungi Maria adalah roh yang sama yang ada di dalam kamu hari ini. Dia memulai karyanya di titik di mana kemampuan manusia mustahil melakukannya. Ada amin teman-teman. Yang selanjutnya adalah Holy Spirit keeps His promises. Perhatikan bahwa Gabriel berkata, "Jangan takut, hai Maria." Mengapa? Karena apa yang akan dihadapi Maria waktu itu sangat amat menakutkan. Menjadi hamil di luar nikah di zaman itu, resikonya bukan cuma digosting pacar, tapi bisa dilempari batu sampai mati atau hukum rajam. Tuhan tidak memberikan Maria surat perjanjian keamanan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa Yusuf akan langsung setuju atau tetangga tidak akan bergosip. Tapi Tuhan memberikan janji tentang siapa yang akan lahir dari rahimnya. Tuhan menenangkan Maria dengan memberitahu siapa yang memegang cerita ini, bukan dengan memberikan Maria kontrol atau kendali atas setiap detail hidupnya. Seringkali kita sebagai mahasiswa stres banget karena kita ingin megang kendali. Kita ingin tahu, nanti kerja di mana ya? Gajinya berapa ya? Pasangannya siapa ya? Roh Kudus berkata, "Tenang, aku tidak memberimu remote control untuk masa depanmu, tapi aku memberimu janji bahwa aku menyertaimu dan rancanganku selalu yang terbaik bagimu." Dan yang terakhir teman-teman adalah, our part is to give the right response. Seperti Maria, ini adalah ayat puncaknya. Ayat yang ke-38 dikatakan, kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Teman-teman, ini bukan pasrah karena terpaksa atau pasrah kosong. Ini adalah respons iman. Maria tidak menunggu sampai perutnya membesar baru dia percaya. Dia tidak menunggu sampai Yusuf menerima penjelasannya baru berkata iya. Dia berkata ya saat semuanya masih terasa gelap dan tidak masuk akal. Dia percaya pada karakter Allah dan janji Allah, bukan percaya pada kejelasan situasi waktu itu. So teman-teman, apa yang bisa kita lakukan setelah melihat cerita Maria ini? Teman-teman mahasiswa, satu kata yes, satu kata ya terhadap panggilanmu akan berdampak besar dalam hidupmu. Berkata ya untuk tidak menggunakan AI secara ilegal dalam pengerjaan tugas akhir, meskipun semua temanmu melakukannya. Berkata ya untuk menetapkan batasan yang sehat dalam pacaran, meskipun dunia bilang itu kuno. Berkata ya untuk tetap melayani di gereja atau persekutuan kampus meskipun kamu sedang merasa lelah secara akademik. Berkata ya untuk mengakui kegagalanmu dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk bangkit. Ada satu langkah penting yang bisa kita lakukan dan kita praktekkan di minggu ini. Sebelum kamu mengambil keputusan apapun, besar atau kecil, coba ucapkan doa satu kalimat ini. Roh Kudus, saya tidak pegang semua detail masa depan saya, tapi saya mau taat setiap hari. Pakailah saya. Tuhan tidak butuh kemampuanmu yang luar biasa. Tuhan hanya butuh ketersediaan dan ketaatan dari kamu. Ada sebuah kutipan kuat dari Dr. Martin Luther King Jr. yang sangat menggambarkan posisi Maria dan posisi kita saat ini. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Artinya, iman itu mengambil langkah pertama bahkan ketika kamu belum melihat seluruh tangganya. Maria tidak melihat sampai ke salib, Maria tidak melihat sampai ke kebangkitan. Dia hanya melihat satu anak tangga di depannya, yaitu menjadi ibu bagi sang juru selamat, dan dia say yes, lalu dia melangkah. Hari ini kita belajar, Roh Kudus memulai karya besarnya lewat jawaban ya yang kita berikan. Jangan remehkan ketaatan kecilmu hari ini, karena di tangan Tuhan itu bisa mengubah sejarah. Tapi pertanyaannya, setelah kita bilang ya, apakah semuanya jadi mulus? Tentu tidak. Minggu depan kita akan naik level. Bagaimana kalau setelah kamu bilang yes pada Tuhan, tantangan justru semakin berat? Bagaimana Roh Kudus menuntun kita bertahan saat tekanan dan godaan datang menyerbu? Kita akan belajar dari pengalaman Yesus sendiri di padang gurun. Mari sama-sama kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang hidup yang bisa kami dengar hari ini. Bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami untuk belajar taat akan panggilan Tuhan dan percaya pada rancangan Tuhan sepenuhnya untuk hidup kami. Kami menyerahkan semua kendali atas hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Maafkan kami kalau selama ini kami yang memegang kendali atas hidup kami. Hari ini kami semua berserah ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dan hari ini hamba-Mu melepaskan berkat untuk setiap teman-teman yang ada. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap perkuliahan-Mu, Tuhan yang memberkati setiap apapun yang kamu lakukan supaya Tuhan buat berhasil dan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bersyukur buat setiap waktu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.